Dulu tuh waktu kelas 2 SMP, kalau SD belum ada minat buat ke sastra. Kelas 2 SMP itu karena terlalu saya nggak mau dicontekin dan nggak mau nyontek, jadi nggak punya teman. Nah, karena nggak punya teman itu jadi akhirnya kemana-mana sendirian. Sehari-hari ya karena nggak tahu, misalkan setelah belajar gitu ya, terus pas istirahat itu karena nggak punya temen dan nggak tahu mau apa selain setelah ke kantin duduk lagi, akhirnya ngumpulin tulisan, nulis-nulis, bikin puisi sampai 2 buku, tapi bukunya hilang. Nah, terus pas kelas 3 karena gabung sama anak-anak kelas yang waktu dulu kelas 1-nya bareng lagi, jadi mulai punya teman lagi, terus mulai ikut lomba-lomba yang di sekolah kayak lomba puisi kayak gitu, mulai berani buat tampil, sempat juara. Terus SMA juga ngelanjutin buat juara nulis atau baca puisi. Hanya karena hafal. Hafal diragukan dihafal. Tapi kenapa baca puisi di sini selalu jelek ya? Nah, terus SMA masih suka ikut lomba baca puisi, tapi yang menang tuh selalu yang nangis di panggung. Oh iya. Jadi bete akhirnya terus ikut ekskul mading. Jadi SMA tuh ada ekskul mading. Sampai kelas berapa itu? Kelas 3 dibawa ke kantor radar. Terus kayak studi banding lah ya. Radar masih ngomongin rencana untuk membuat film bukan, untuk dialihkan ke TV. Jadi nanti ada radar TV kayak gitu. Terus sempet diajakin buat jadi wartawan koran Radar Junior yang terbit tiap hari Minggu. Ikut beberapa kali, tapi akhirnya nyerah di jalan karena jauh. Selalu pulang kemalaman kan, kira udah nggak dilanjutin. Tapi masih suka nulis-nulis catatan yang mungkin kalau dibaca sekarang ya lucu ya. Di Facebook tuh ada sekitar 100 catatan lebih kayaknya, nggak tahu ngomongin apa aja. Kalau enggak saya tanya, ini nggak bakal cerita kayak gitu. Boleh dicek kan sini. Cek aja. Tapi itu campur, kayak cuman ocehan, puisi, Curhatan. kayak misalkan kegiatan sehari-hari dibikin cerpen yang kayak gitulah, masih nggak tentu. Nah, kemudian kuliah itu karena masih suka dengan dunia menulis, akhirnya tiap kali masuk ke pengurusan kayak di Dema FC itu pasti dijadiinnya masuk ke bidang pers dan jurnalis. Kita masuk di teater juga, di PMII juga, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, di teater itu sempat pas kepengurusan saya, Korwap tuh nerbitin buletin teater. Jadi karya anggota tuh dibuat buletin per semester. Yang sampai sekarang dari awal kepengurusan adanya teater tuh nggak pernah ada buletin dan nggak dilanjutin sama anak-anak. Terus di PMII juga sekarang ada nggak buletin? Nggak ada. Dulu sempat ada buletin di Kopri ya. Ya itu ngurusin buletin juga sampai 2015 lulus, udah nggak punya wadah ya, nulis ininya paran kayak cuman untuk dinikmatin sendiri aja. Tapi sempat juga di tahun 2013 itu waktu liburan kuliah kerja di pabrik, terus bikin cerpen karena ngeliat situasi di pabrik itu, kirim aja ke radar. Dan tahu ternyata cerpen saya diterbitin tuh sekitar sebulan apa 2 bulan setelah terbitnya. yang kemudian honornya hangus itu.
Enggak, malah masih tetap dikasih sama Belum Kang ada. Upeng waktu itu. Oh, belum ada aturan hangus Iya, kayaknya belum. atau dikhususkan. Karena Enggak karena ngerti juga. karena PMII utangnya juga. Kayaknya sih, soalnya sampai nyariin yang namanya IS tuh mana. Ini tulisannya terbit tapi kok nggak pernah ke radar karena ya nggak tahu juga kan, nggak ada kabar gitu kalau itu diterbitin. Karena emang nggak nyantumin identitas, Kirim. aja udah nulis nama udah gitu. lupakan. Nah sampai 2018 ya ketemu Mas Edeng 2017 2017 bersama si Anu. si Anu siapa ya? Sebenarnya udah tahu Mas Edeng tuh udah lama Ih. karena suka ngejuriin kan Oh iya, Karena lu dan saya nge-MC. saya malah lupa. Tapi nggak berani ngedeketin karena waktu itu Mas Edeng serem. Serem, masih gemuk kan, terus gondrong, suka di gitulah. Gini nih, Gerai, suka digerai. jepitannya gede. Iya bener. Nah terus di 2017 itu dikenalin juga maju mundur, takut karena takut sama Mas Edeng, takut coba. Terus ya udah akhirnya ketemu, nunjukin beberapa cerpen, terus dikomentarin juga sama Mas Edeng kalau cerpen-cerpenku itu hanya untuk dinikmatin sendiri, nggak layak untuk dipublik. Masa sih saya bilang kayak gitu? Iya, terus kata Teh Uyung, mending gak dilempar kena. Mending gak Karena dilempar, itu hanya punya saya. saya dilempar aja. Untung nggak disobek-sobek. Iya digituin. Terus oh kayak gitu udah ya udah. Nah sampai 2018 kan diajakin buat ngebentuk Lingkar Jenar itu. Anu, kopi Rabu malam. Iya ngopi Rabu malam. Nah mulailah untuk lebih serius menulis. Waktu itu juga masih bingung sebenarnya saya tuh arahnya kemana. Apakah mau fokus ke cerpen, resensi, puisi, masih bingung lah. Sampai 2 tahun ya berarti. Baru kata Mas Edengnya udah di cerpen aja, cerpen mistis. Nah itu baru, oh ya udah kesini. Udah segitu aja. Jadi ketemunya Sampai jumpa. Oh, belum. tema mistis nih. kismis. Kismis. Kismis enak dong manis. Nanti buku cerpen pertama Is misteri semua. Amin. Mistis. Pokoknya seru, menakutkan tapi tidak menyeramkan. Gimana sih? Menakutkan tidak menyeramkan. Piye? Masih banyak sebenarnya nanti Is cerita lagi gitu. Romantikanya termasuk respon orang tuanya seperti apa. Ya saya juga ada cerita itu gitu, belum tidak ada ceritanya. Itu karena orang tua saya dekat sih di bawah. Barang